Barang bukti lainnya seperti CCTV, sekali lagi ada beberapa titik CCTV yang sudah diamankan juga, dan saat ini masih proses pendalaman oleh Lafor karena harus dikalibrasi kemudian, dan semuanya harus direkam dengan sangat baik karena harus ada penyesuaian waktu ya. Ini masih didalami oleh Lafor, nanti hasilnya pun secara saintifik akan disampaikan oleh Lafor. Kemudian dalam minggu depan dari Kedokteran Forensik Polri akan menghadiri undangan dari Komnas HAM, nanti sama. Ketika nanti dari Kedokteran Forensik hadir di Komnas HAM juga akan menyampaikan tentang hasil otopsi, kemudian hasil pemeriksaan mayat dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan ke Komnas HAM karena ini semuanya dalam rangka keterbukaan. Tapi ingat bahwa karena ini adalah proses justia, oleh karenanya segala sesuatunya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ya, karena tidak semuanya harus bisa dibuka. Kalau untuk proses justia yang bisa mengetahui kan hanya penyidik, kemudian pengacara, dan misalnya Komnas HAM boleh. Ya, tentunya nanti akan didampingi juga oleh Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Pihak pengacara pun mungkin apabila diundang oleh Komnas HAM, silakan hadir. Biar betul-betul hasil otopsi ini clear dan mengurangi stigma-stigma yang beredar di masyarakat, spekulasi yang beredar di masyarakat, adanya kekerasan, adanya luka-luka yang diakibatkan oleh benda-benda lain. Nah, itu mengurangi spekulasi seperti itu. Nah, karena biar orang-orang expert di bidangnya itu yang bisa menjelaskan ya secara ilmiah dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukumnya. Ya, seperti itu. CCTV-nya Pak, itu dari lingkungan rumah dinas di Propam saja Pak, atau yang dari perjalanan Malang ke Jakarta juga? Ya semuanya terkait menyangkut masalah peristiwa ini yang sudah didalami dan dilakukan proses oleh laboratorium forensik ya. Untuk jumlah CCTV yang diamankan berapa? Ada beberapa titik. Ya, sekali lagi mohon maaf rekan-rekan karena nanti yang menyampaikan harus orang yang expert di bidangnya. Biar nanti dari Lafor yang akan bisa menjelaskan, dan tentunya juga kalau misalnya ini dibuka dalam sidang pengadilan, tentunya akan dibuka. Ya, nanti akan diuji oleh di pengadilan dan dalam rangka untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Gitu. Kalau soal barang bukti, ada barang bukti berupa pakaian dari brigadir ini juga dari TKP. Semua sudah disita dan sudah diperiksa oleh Lafor. Ya, masalah DNA-nya, kemudian ada bukti-bukti mesiu lainnya, semuanya yang diperiksa. Termasuk kondisi dari pakaian. Iya, semua sudah. Jadi terkait menyangkut masalah barang bukti dalam peristiwa pidana ini semuanya sudah dialami oleh laboratorium forensik dan juga kedokteran forensik. Untuk handphone Pak, handphone kan sebenarnya pengacara bilang ada 3 atau 4 tuh yang Ya. anak. Sebenarnya ada berapa sih Pak? Handphone. Ya, untuk jumlahnya yang pasti sudah diamankan oleh Lafor ya. Lafor ada 2 handphone yang sudah diamankan oleh Lafor dan semuanya masih proses pendalaman oleh laboratorium forensik. Ya, biar tidak ada lagi spekulasi-spekulasi tentang ini, tentang itu, enggak. Pak Kapolri ya sudah menegaskan kepada tim untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan semua pembuktian harus secara ilmiah biar hasilnya sahih gitu. Pak, tadi yang pertemuan dengan Komnas HAM itu harinya sudah ditentukankah dan agendanya apakah memang hanya berdiskusi atau memang akan meminta keterangan dari polisi Komnas HAM? Ya, Komnas HAM tentunya akan meminta keterangan dan mengklarifikasi hasil dari otopsi pertama ya. Pertama, kalau misalnya tadi dari pihak keluarga maupun pengacaranya untuk minta segera dilakukan ekshumasi, itu tentunya harus segera kita lakukan juga. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat maupun dari pihak keluarga. Pak, otopsi ulangnya kira-kira Senin atau Selasa Pak di pekan depan?
Secepatnya karena kita bekerja dengan waktu. Semakin cepat, semakin baik. Karena kalau misalnya agak lama, maka proses pembusukan juga akan semakin rusak ya. Kalau semakin rusak, maka nanti dari dokter tentunya akan mengalami kendala ketika melaksanakan ekshumasi tersebut. Pak, tapi otopsi ini naik ke tingkat penyidikan, apakah memang sudah ada unsur pidana yang ditemukan Pak penegasannya? Ya, Dengan sudah naik. ya dari hasil gelar perkara tentunya penyidik memiliki alasan ya untuk bisa menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait laporan dari pihak pengacara tersebut ya. Oke, cukup ya. Pak, terkait pemberhentian ini Karopaminal, apakah udah ada pengganti sementaranya Pak? Ya. Nanti dalam waktu dekat akan disampaikan. Ya, Pak Kapolri sudah memerintahkan Pak Wakapolri dan SDM untuk segera mencari siapa pengganti dalam rangka untuk menjabat jabatan harian Karopaminal. Pak, untuk waktu detailnya dari kepolisian memberitahu kepada pihak keluarga tentang kematiannya Brigadir J ini kapan ya Pak? Apa? Jumat 8 Juli, tapi pukul berapa Pak? Kalau pukulnya saya nggak bisa apa. Itu penyidik yang menyampaikan. Oke? Udah itu dulu. Oke, thank you. Otopsi Dokter kan, forensik yang dari eksternal yang sudah dari confirm siapa? eksternal itu yang udah confirm siapa aja sih Pak? Tadi Masa? salah satunya Gimana? untuk otopsi kan Hah? dari pihak Dokter keluarga kan forensik. minta dari independen dari luar juga nih Pak, Ah. kayak RSCM, RSPAD itu. Nah yang udah confirm itu dari mana saja sih Pak? Kalau dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang saya sudah dapat informasi ada 7. Ada 7 orang, namanya saya tidak hafal. Ada beberapa guru besar itu yang memang expert di bidang kedokteran forensik itu akan hadir. Ya, termasuk nanti kedokteran forensik dari Polri yang juga sudah memiliki pengalaman cukup. Oke? keterlibatan TNI juga nggak sih Pak dalam Ya. otopsi ulang ini? Keterlibatan Bahwa TNI? Kapolri ya sudah menyampaikan bahwa kita terbuka. Ya, kita transparan dan tentunya tetap ya semua pekerjaan kita harus akuntabel. Ya, oleh karenanya keterlibatan para ahli expert di bidangnya ini tentunya dibutuhkan dalam rangka untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang. Dipastikan Oke. di Jambi kan ya Pak? Ini? Di Jambi. Oke? Thank you.